Masih ingat gak kolamnya Pak Kolik di daerah Bintaro nih? Kemarin kita kan sempat mampir sini sekalian jalan, lihat kondisi filternya gimana. Nah, inilah kekuatan silaturahmi ya. Malah Pak Kolik kemarin saya ledekin, Pak, kok tamannya jadi begini? Suka apa enggak? Udah mulai nggak suka sih katanya. Akhirnya diskusi sama ibu, ternyata ibu juga udah lama minta tolong dirapiin. Cuman yang namanya orang kerja kan kadang-kadang lupa segala macam. Nah, itu pas saya datang sini ada satu kayak pengingat gitu. Nah, itulah hebatnya yang saya bilang tadi. Kita saling mengunjungi itu ya, ini hebatnya. Akhirnya kita dapat rezeki ya toh sama iya, ini. Pak. Kemarin Sabtu ya kita kesini ya. Kemarin. Hari ini hari Senin, kemarin hari Minggu kita sini udah diskusi sama Antok sebenarnya apa yang harus kita kerjakan. Kebetulan Pak Kolik sama Ibu kan kalau Minggu kan libur dia. Nah, hari ini semua kerja, rumahnya kosong. Dia nggak kunci loh toh itu. Iya, Pak. Jadi kita boleh ke kamar mandi segala macam. Ini saya, aduh gimana ya. Kadang-kadang kita kerja kan ada kan orang tidak memikirkan kita. Oh iya, ada, Pak. Mau pipis di mana, mau buang air besar di mana kalau kita kerja. Banyak yang enggak. Ada sih, bukan banyak sih, ada sih yang seperti itu ya. Jadi akhirnya kalau kita mau pipis saja lari ke pom, nyari naik motor dulu ya. Iya. Tapi ini saya terima kasih loh Pak Kolik. Ini luar biasa ini. Sampai rumah nggak dikunci, katanya kalau mau pipis apa di dalam aja katanya gitu. Sampai percaya banget ya, luar biasa. Nah, kita review dikit ya toh ya kemarin ya, sesuai dengan rencana awal kita. Jadi biar tahu, nah biasanya di sini nih kan kalau kita lihat nih spot ibu-ibu nih biasanya. Cuman ya udah kita mempertahankan. Ini spot gabungan nih. Spot gabungan. Itu yang jadi perdebatan kemarin. Terus plus di sini nih kita lihat nih. Nah, ini spot rame-rame nih. Ada anak, ada ini malah mungkin tetangga ya. Ini karena katanya kemarin tetangga kan di klaster ini kalau main ya di sini spotnya. Nah, Pak Kolik juga punya satu hati yang baik. Ya udah di sini memang untuk nongkrong ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Jadi dengan keterbatasan tempat ini di ujung jalan ini ya beliau buatin tempat yang nyaman. Jadi di sini kan kita nggak bisa nongkrong lagi karena sepanjang jalan ini kan memang buat lintasan mobil. Nah, di sini beliau kasih satu spot. Ya udah kalau bapak-bapak mau ngumpul ya di sini aja. Nah, hebatnya ibu juga dari kemarin waktu kita ambil kolam itu selalu menyediakan makanan kalau kita kerja di sini. Tadi sebelum berangkat pun beliau udah kasih makanan ini. Ya toh ya? Udah, Pak. Nih. Ya, udah. Coba tuh. Sebelum berangkat beliau menyiapkan makanan untuk yang kerja di sini. Makanan dan minuman nih. Kopi. Ini tuh. Ini Bu Kolik luar biasa. Kalau dia ada di rumah tuh masak loh tuh kemarin-kemarin itu. Masak sendiri buat yang kerja di sini. Terus ini ada kopi, teh ya. Disiapkan. Ini sangat luar biasa ya toh ya. Iya, betul, Pak. Kita ketemu seperti keluarga Pak Kolik ini. Jadi kita lihat dari sini tadi kan, ini ranah ibu-ibu. Ini kita ranah-ranah peralihan saya anggap ya. Di semua ini jadi perdebatan ini. Biasa yang kita hadapi di lapangan itu sering terjadi perdebatan suami sama istri itu sering atau ya? Aduh, Pak. Tuh. Bahaya banget kan? Tapi nanti ini kita mau tutup oleh nanti kita baru cerita. Untung ada sedikit, tapi jangan dianggap lah. Yang penting kita masih bisa jalan, masih ini anggap aja nggak ada. Cuman memang bahaya banget ini. Jadi sering kita ketemu di lapangan, suami istri itu bertolak belakang gitu ya? Iya, betul, Pak.
Masalah. Jadi kalau kamu lihat sana dong. Iya, Awas masalah nih. tanaman. Gimana biasanya kamu ini? Biasa sih kalau kita lihat kayak gini kan gitu ya. Si ibunya pengen seperti ini gitu kan, suaminya harus seperti ini gitu. Rata-rata di lapangan ya? Iya, rata-rata seperti itu. Ya, terus kalau menurut pengalaman kamu ambil jalan tengahnya gimana? Iya. Ya kalau menurut saya sih ya sebenarnya sih bingung juga Pak ya kalau di antara dua pilihan seperti itu. Ya kan ya ikutin ya kemauan mereka lah. Akhirnya Ya. setuju seperti apa gitu kan. Enggak, misalnya ini berantem nih. Oh, bukan berantem sih. Iya. Biasa beda pendapat. Ya, paling Kamu kita- ikut suami apa istrinya? Nggak miak siapa-siapa sih sebenarnya. Ya paling kita coba ngasih solusi aja. Itu aja. Jadi kalau kita udah pengalaman banget, jadi ada satu teori ya, bukan teori juga nih, sebenarnya bisa dipraktekkan. Mungkin Anto belum pernah tahu ya, siapapun itu akan ada satu cerita dia menolak perubahan. Jadi ego itu pasti ada, misal ada perubahan, jadi kita harus menolong mereka itu. Mungkin si bapak udah cukup ini karena dianggap natural. Si istrinya maunya bersih gitu kan, mau bersih banget sama sana. Berarti kan dua ini kan. Iya. Berarti kalau kita robah ini berarti ada satu perubahan. Iya, Bapaknya akan menolak karena dianggap ini udah natural. udah natural gitu. Tapi kalau kita nggak bantu bapaknya, misal kayak Pak Kolik ini, untuk memahami, itu biasanya perjalanan kita kerja itu biasanya dari sang owner itu akan apa ya, satunya mesem. Kita harus membantu, menolong si yang misalnya kita targetnya taman bersih kan ini Iya. kan. Si bapaknya kan yang nolak. Kita harus bantu bapak, kita harus menolong dia untuk menerima perubahan ini. Dengan cara apa? Kita kasih gambaran yang ini mungkin pakai ini segala macam. Kita coba untuk menolong. Jadi diperkenalkan jauh-jauh hari. Iya. Ada kemungkinan dia 1 jam dia berubah, ada kemungkinan setengah hari, ada kemungkinan 2 hari, ada kemungkinan 3 hari. Atau ada kemungkinan setelah selesai dia baru terima. Iya, betul Pak. Ya, tapi fungsinya kita harus jelaskan karena ini sebagai satu tempat ngumpul. Ya ini bisa kita jadi tempat ngumpul jauh lebih luas. Terus batu-batunya nanti bisa jadi tempat duduk dan lain-lain. Itu mungkin orang seperti Pak Kolik ini akan lebih cepat menerima. Mungkin awalnya menolak, tapi lama-lama menerima. Ya, betul. Jadi prinsipnya kita harus membantu atau menolong orang untuk menerima perubahan itu. Caranya gimana yang tadi kita jelasin segala macam. Itu biasa ya. Suami istri dimanapun sering Beda pendapat Pak. beda pendapat. Yang satu ini. Iya. Dan ada yang kita pernah satu konsumen nih, Pak Hengki yang ambil video. Jadi buat perjanjian. Taman depan urusan istri, taman samping suaminya. Ada kan ya? Ada yang kayak gitu. Mungkin tempat lain ada yang taman depan suami, taman belakang dekat dapur istrinya. Iya. Ya udah itu ya perjanjian mereka. Tapi prinsipnya kalau kita cuma punya satu taman, kita sebagai pekerja taman harus menyentuh psikologisnya. Caranya gimana? Menolong mereka, salah satu yang menolak itu untuk menerima perubahan itu. Oke, kita terusin ya Toh ya. Iya Pak. Wah, ini berdarah nih. Nih, Gil. Nggak apa-apa. Anak laki ya. Kalau kayak gini misalnya dianggap berat, mendingan pakai rok aja yang sok ya. Bener nggak? Nih, ini nih mungkin ya agak sakit dikit. Tapi nggak sih. Kena mata kaki. Oke, Tok. Jadi nanti kita ini ya. Kita langsung ke perubahan itu ya. Iya. Yang kemarin kita udah jelasin sebenarnya. Ini kita bongkarin semua Bongkar di nol. semua. Di nol, ini dinolin semua. Pokoknya sampai di sana dinolin ya Tok ya. Iya Pak. Ini dinolin. Terus yang ini kita potongin Ini sampai ngambil di atas. Iya Pak. Jadi ini sebenarnya ini juga biasa ya, pasangan suami istri. Ibunya mau bersih, bapaknya mau natural. Jadi untuk sementara awas itu kameramennya ambil tuh. Jadi idenya bapak, maunya bapak, itu sementara kita tahan ini dulu. Kalau kita babatin semua terlalu ekstrim. Itu salah satu solusi juga sebenarnya. Karena semua kalau di sini udah bersih, ini akan jadi indah nantinya. Itu gambaran kita. Nanti kita lihat aja ya. Jadi ini kita potong, ini tetap dipertahankan. Jadi kita ambil yang ini yang maunya bapak. Iya Pak. Karena dia mempertahankan ini semua kan.
Ini kita nolin semua sampai di ujung sana ya, Tok. Ya, siapa? Terus dari kita pakai batunya, batu pika semua di sini. Pakai batu pika. Terus dari sana gunung-gunungan di sini nanti kita buatnya nanti improve. Ada kemungkinan ada yang keluar, ada ini. Jadi sebelah sini kita buka. Ini mungkin kan kita kasih batu, dia bisa duduk lihat si kolamnya. Iya. Jadi ada yang nanti ada yang terbuka gitu. Iya, Pak. Ya. Sampai di sini ya, Tok ya. Nanti kita improve nih. Kita improve. Terus yang ini kita naikin kira-kira 20 cm. Oh, yang ini, ya. Ya, naik 20 cm. Nah, ini rencana pakai dek kayu ulin ini. Kemarin udah tanya Pak Dani, beliau bilang nanti diukur aja berapa katanya. Kita juga belum pernah buat taman yang di hook ujung yang seperti ini. Kita biasanya kan di halaman samping, di depan, di belakang ya kan. Tapi ini kategorinya dari sana kan jalan sampai sini, fasilitas umum. Tapi targetnya memang ini untuk umum targetnya. Ya toh ya? Iya, Pak. Kita langsung kerja aja ya. Nanti dilihat sebelum dibongkar ini kondisinya. Dan nanti sampai berjumpa di video setelah selesai mungkin. Karena tengah-tengahnya mungkin kita nggak ngambil karena memang agak padat kerjanya ya. Jadi kameramennya kadang-kadang Pak Hengki, kadang-kadang si Ahmad. Ini saya aja paksain Pak Hengki hari ini kan harusnya ke puncak beliau. Udah ambil video dulu, nanti baru urusan kemana-mana. Karena tim yang lain lagi di Sunter. Oke, selamat menikmati video yang belum jadi ini. Ya, tadi, Pak. Nih Pak Hengkinya nih. Si Anto. Kenapa? Tuh lubang yang jatuhin saya nih. Kenang-kenangan tuh. Lihat kakinya nih. Ya harus ditutupin ini. Oh, iya. Iya, Pak. Luar biasa. Kita kan kerja di sini sebelum berangkat kerja beliau masih sempat-sempatnya nyiapin kue, nyiapin kopi untuk diseduh, nyiapin teh nih sama air panasnya. Terima kasih ya Bu Kolik ya. Iya. Di paling sudut nih. Nah, di paling sudut nih kondisi lagi diangkat. Kita lihat jadinya nanti bagaimana. Deng 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 deng.
Tuh Pak Hengki ini gercep nih. Dia jadi RT di Citra 2 ini Pak Hengki. Makanya langsung betadin. Nah, mana nih? Wih, perih juga. Tuh Pak Hengki ini gercep nih. Udah. Tinggal dikit ini ya. Sebentar yang ini nih yang Ini kena mata kaki. mata kaki tuh. Sip. Duduk. Rajin Pak Haji. Iya, nyari duit. Nyari duit. Kalau nggak rajin ya nggak dapet duit. Ini kerja hari ini berdua sama Anto tuh. Makasih. Cabut toh. Cabut. Gak dimarahin sama Pak Kolek. Oh, diizin. Palem apa namanya toh ini toh? Palem kol, Pak. Palem kol. Ya. Kalau saya nggak ngerti tanaman toh. Kalau yang sebelah ini namanya apa nih? Yang mana, Pak? Ini. Ini arahnya. Oh, Araria. Tapi keren loh ini. Aman toh ini. Udah kecabut toh? Udah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Selamat ya. Sekarang sudah terbuka nih tamannya nih. Tuh, Koko Aha itu lagi nyukur-nyukur dia. Gini aja belum apa-apain udah kesannya lebar banget. Shoot, tinggal langkah berikutnya. Kita buat leveling dulu. Sekarang sudah terbuka. Nah, kita menggambarnya di sini pakai split untuk leveling nanti buat kayu dek, kayu lin. Nih, ini jam 12 habis ini mau jalan. Tuh udah terbuka kan. Jadi kesannya luasnya luar biasa.